Kita nggak lihat koi ini sekarang nih. Tapi kita ngomongin koi saja, itu udah stress release. Duh, beliau ini jauh-jauh loh dari Jogja datang. Sengaja ya. Sengaja. Mau ngapain? Mau lihat ikan. Kan mau. Yang paling sering abang ngalamin stres gara-gara koi itu apa? Sakit? Iya, sakit ya. Bukan nggak laku? Itu sakit. Ini dia katanya jangan jujur-jujur. Zoom lagi. Katanya jangan terlalu jujur-jujur. Gitu. Halo, sahabat Solaris Koi. Kembali lagi di talk show kita edisi yang saya lupa kesekian ya. Alhamdulillah memang talk show ini mendapat respon positif daripada para penghobi dan juga teman-teman yang bergerak di industri koi. Semoga talk show ini bisa semakin baik ke depannya dan juga please supportnya. Oke, nggak usah lama-lama. Hari ini saya mau bikin satu konten yang sangat spesial. Bahasan ini adalah sebenarnya bahasan para penghobi ya. Jadi kita saat ketika saya menjadi seorang penghobi, bahasan ini memang sering kita diskusikan sesama penghobi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang koi menjadi stress release. Saya namainnya stress release memang karena koi ini bermanfaat untuk melepaskan stresnya kita para penghobi koi. Oke, langsung saja hari ini saya kedatangan 3 narasumber yang menurut saya sangat spesial. Terima kasih para narasumber yang sudah berkenan hadir. Yang pertama ada Pak Toto. Selamat sore. Selamat sore Pak. Yang kedua ada Om Oki. Sore Om. Yang udah kesekian kali nongkrong di sini. Dan yang di sebelah ada guru saya. Ya, ini spesial, ini guru saya ini jujur. Saya dari semenjak hobi udah beli ikan beliau. Tapi beliau itu nggak sadar. Jadi saya pernah lihat di chat saya itu 2011, saya udah chat beliau, beli ikannya beliau. Saya ketemu sama dia 2016, setelah saya menjadi dealer, dia nggak tahu bahwa saya dulu beli ikannya dia. Nah, ini Bang Erik dari Koi Raya. Makasih udah datang Bang. Selamat sore, guruku. Bang Hendri. Kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah. Kita sebutnya kepala sekolah. Iya. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita akan bahas masalah benar nggak sih koi itu bisa stress release. Pertama saya ke kepala sekolah yang jujur. Pak Kepala Sekolah. Iya. Kak Hendri. Ya. Jadi Bang, udah kepala sekolah ribet kayaknya gitu, ribet ngucapinnya. Bang Erik, Bang, dulu sebelum menjadi dealer dan juga menjadi breeder, pernah jadi penghobi koi kan? At least sampai sekarang ya masih jadi hobi sebenarnya. Jadi hobi ya? Aslinya hobi. Jadi breeder itu sampingan. Ya. Sampingan. Yang benar yang mana? Breeder utama, hobi sampingan yang mana yang benar? Intinya dari dulu pelihara koi itu hobi. Emang sampai dengan sekarang ya masih jadi hobi ya. Kan berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya. Koi itu sebagai stress release, pelepas stres. Bang Erik setuju nggak dengan kata-kata itu? Sangat setuju. Punya pengalaman nggak sih Bang pada saat Abang sebagai penghobi? Mungkin kalau sekarang kan Abang udah breeder ikan ribuan ekor, maksudnya udah pasti lah nggak seperti dulu lagi kan? Ya. Kalau dulu awal-awal sebagai penghobi pernah ngerasain nggak sih? Kalau sekarang mungkin jadi bikin stres koi nggak? Karena jadi breeder, bukan stress release malah bikin stres, iya nggak sih? Ini laku gitu kan? Aduh, saya mau ketawa takut batuk ini. Aduh. Ya, jadi kenapa saya bilang memang bikin hilang stres ya? Ya, hilang stres. Kalau akhir-akhir ini terutama pada saat kita ngebreeding, mijah ikan, kemudian jadi bagus, kemudian ikut show gitu dan juara, wah itu lepas semua, stresnya hilang semua. Stres yang dari ya mungkin sudah seperti itu. Tapi gitu. awalnya stres gara-gara koi juga. Gara-gara koi mas. Berarti stresnya gara-gara koi, hilangnya gara-gara koi juga. Gara-gara koi. Oke. Sebelum breeding Bang, ini tak ngomong sebelum breeding. Pada saat sebagai penghobi,
Bener nggak sih misalnya apa Ya yang dulu Bapak suka rasain? ngelihat kan warna-warni ya Iya. koi itu. Iya. Jadi saya punya kolam itu jauh di belakang. Oke. Nah, jadi bukan kayak kebanyakan penghobi mungkin di tengah rumah Ya. gitu, saya di belakang. Jadi capek dari mana gitu kan, pulang ke rumah nggak langsung naik ke atas tapi ke bawah dulu, lihat ikan. Begitu lihat ikan ya jadi seneng aja, ya warna-warni, Jadi, wah ya. dikasih makan gitu aja. Happy ya. Mm. Happy. Jadi stresnya hilang langsung pulang ke rumah hati tenang gitu. Hilang, Hatinya tenang. hilang jarak 7 meter dari meter kolam, dari kolam. balik lagi kali ya. stresnya. Nah, itu persis 7 meter ya. 7 meter. 7 meter. 7 meter langsung Kayak di stresnya film. balik lagi. Berarti nggak usah di kolam aja terus biar nggak stres. Nah, itu ada teman saya tuh yang cerita nanti tuh. Oke, Nah, itu oke, oke. ada tuh. Pak Toto udah di-mention dari ujung. Pak Toto tadi udah di-mention dari ujung. Mohon ceritanya Pak Toto. Bener nggak sih Pak Toto punya pengalaman bahwa koi ini bener-bener bikin kita stress release, stres kita pergi. Iya. Stres. Betul banget. Jadi Jadi gimana Pak? dulu pertama kali beliau ini virusnya. Oh virusnya dia? Virusnya dia. Oh, iya. tapi virus kebaikan berarti kan? Betul. Kalau saya sebenarnya hobi pertamanya hobi burung. Oke. Beliau ikan. Jadi kami Oke. saling ngasih virus lah. Oh, Saya- berarti saya- yang ngeracunin burung Bapak? Iya, saya racunin dia burung, dia ngasih saya koi. Oke. Oke, simbiosis mutualisme ya. Sampai sekarang beliau di ikan di burung makin banyak dia. Banyak. Tapi Bapak dari di koi juga masih? Masih, Pak. Makin banyak malah ya. Masih. Makanya. Saya dealernya beliau sekarang. Boleh Pak, diceritakan Pak bagaimana cerita Bapak dulu tuh Pak sampai stress release. Kok Iya. bisa sepakat? Jadi pertamanya gimana tuh Pak ya? Waktu main ke tempat beliau sih. Jadi tiba-tiba aja ngeliat koi gitu kan. Seperti ini. Apa ya? Koi itu seperti apa sih? Saya ngeliatnya cuma warna-warni gitu aja kan di pasar-pasar itu. Begitu pas main ke tempatnya beliau tuh, ternyata koi itu besar ya, bisa besar seperti Ya. itu. Kemudian mulailah nyoba-nyoba dan biasa yang namanya nyoba kan pasti bonyok duluan ya kan. Jadi beli, Berarti bikin stres dulu berarti? Iya, Oh, jadi bikin beli. stres dulu. Jadi begitu bikin kolam, nggak taunya kolam itu ternyata dulu cuma dikasih, saya pikir cuma kolam tuh diangkat airnya, balikin lagi, Oh, nggak ada itu, filtrasi. nah ikan hidup gitu. Jadi kan loh, kok mati terus gitu Ya, kan? itu Ternyata ya akhirnya bertemu dengan beliau, dikenalin sama seperti kayak Pak Kiko gitu kan, Pak kita Dari Keko, ha. nyoba-nyoba memberanikan diri lah. Ya. Sok kenal aja saya. Ya. Untung beliaunya baik hati kan. Baik, Pak Keko. Jadi dikasih tutorial sederhana, terus ngeliat videonya, terus dengan Om Erik ini diajak gabung sama temen-temennya. Kemudian ya itu kita penghobi pertama kan nggak tahu nih, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi akhirnya ikan ketemu pokoknya lah. beli aja. Ikan beli. Jadi beli itu apa ya? Juri pribadi saya. Oh juri? Juri pribadi, Pak. Pak, Jadi maaf bentar Pak. Iya, iya. Abang jadi juri mau buat Pak Toto. Di Koi Show nggak mau jadi juri. Ini sering kok Pak diminta jadi juri nggak pernah mau Pak. beliau juri pribadi. Jadi begitu saya beli, Hebat, Bapak datang jadi gitu. pribadi. Gimana ini Pak Erik? Buang katanya. Buang waduh. Sudah beli segitu banyak buang katanya. Ya sudah ikut aja. Bang, nanti dimarahin orang loh buang-buang ikan. Tapi begitu juara, Pak. Begitu Tagihan juara. dong. Begini lah. Kan di gua nggak disebut mereknya. Iya. Ojo. Berarti Bapak udah pernah juara? Koi Show dulu ya? Nggak tahu pernah Pak nggak ya? Pernah dong. Oh pernah ya. Lupa. Mau Yes. nyebut ngaku, nanti Mendy, ngaku. ini Pak Toto salah satu penghobi koi yang nggak ngerti ikannya di mana. Dia ngerti ikannya di mana, tapi nggak ngerti jumlahnya berapa. Mulai berapa? Nggak ingat Pak? Nggak ingat sekarang? Waduh. Saya rasa data di HP juga udah nggak ada. Oh, bahaya. Bahaya ini. Iya. Memang nggak ingat sama sekali Pak ikan ada di mana. Ngikut aja Pak. Berarti Bang Erik yang range semua. Iya biasanya beliau yang ngasih petunjuk Pak. Oh. Oh di sini nanti lomba sini, oh ya kayak gitu nanti. Oh ini dijual aja gitu ya, ngikut aja. Itu kan jadi- belakangan Pak. Nah, itu beliau lah ya. Iya. Oke. Oh, juara toh. Iya loh, Pak kan ikut. Loh, juara pun nggak sadar. Nggak sadar. Iya Pak. Tapi memang asik Pak, dunia kau itu asik kadang-kadang. Kayak saya ini kan kebetulan pekerjaannya kan menuntut konsentrasi dari pagi sampai malam ya. Aktivitas kerja sehari-hari. Ya. Pulang tuh biasanya kan kondisinya tegang, anak-anak, istri di rumah tuh kadang-kadang ngajak ngomong pun nggak sempet gitu kan. Iya. Tapi dengan miara kau itu jadi mereka ikut nemenin, ngasih makan, hand fooding Ngobrol gitu malah ya. kan. Bahkan sampai di apa
Di level tertentu dimarahin juga sama Pak Erik dan kawan-kawan. Karena Pak ikannya tak ceburi Pak sama anak saya yang kecil itu. Berenang sama anak? Belum sama ikannya. Kami pegang-pegang. Wong edan kata dia. Jadi anak Bapak berenang bareng sama Belum koi? sama koi. Wah, seru sih Pak, tapi agak kalau bisa jangan ya. Jangan, Pak. Kalau bisa bagi teman-teman di rumah nih, kalau di rumah di keluarganya mau berenang bareng sama koi, kita sih nggak saranin ya Pak. Janganlah. Takut ikannya kenapa-napa, jadi sebaiknya jangan. Sebenarnya bukan ikannya kenapa, takut anak saya Pak yang anak saya kenapa. Iya, bener kata Pak Toto. Takut bukan takut ikan, takut anaknya kenapa-napa. Bener Pak. Karena kalau ikan kenapa-napa beli lagi. Beli lagi, kalau ada susah Pak. Tuh, zoomnya ke Bang Erik, coba zoomnya ke Bang Erik. Coba di zoom ke Bang Erik. Kalau ikannya kenapa-napa beli lagi. Udah. Oke. Oke, Pak Toto ceritanya lucu banget Toto. Saya lanjut ke Om Oki. Om Oki kan udah lama melihara koi ini. Udah dari 2010-an awal lah, sebelum malah kan. Om Oki sepakat nggak sih dengan kata-kata bahwa koi itu bisa stress release, melepaskan stres kita? Ya banget lah, saya sepakat banget lah. Kalau misalkan nggak stress release ya nggak pelihara koi lah sampai sekarang. Sudah hampir 20 tahun ya? Hampir 20 tahun. Jadi ya benar-benar stress release. Sebetulnya tadi udah ceritain semua sih sama Om Toto ya. Jadi kita pulang kerja pagi, pulang malam. Kadang-kadang ya itulah obatnya, koi aja gitu loh. Kalau masalah stres dari koi, ya itu sih bagian dari perjalanan lah ya. proses Semua up and down lah, uang sekolah lah, bikin kolam lah, segala macam. Ikannya sakit lah ya. Itu bagian. Itu Tapi biasa. semua itu tuh terbayar dengan kadang kita pulang kantor cuma 5 menit di pinggir kolam, ngasih makan, ngecek auto feeder, itu aja udah stress release banget. Udah bangun tidur yang setelah kewajiban lihat kolam, Santai. ditinggal seharian. Nanti malam baru dicek lagi, santai gitu. Ya, itulah tujuan yang Iya. kalau buat saya sih Bener, udah stress lah. release ya, Om. Stress release banget lah. Nggak usah ngomongin yang stres-stres karena koi, itu udah bagian Itu dari, banyak malah ya. itu udah bagian dari proses lah. Tapi semuanya nggak sebanding dengan kebahagiaan yang didapat. Kebahagiaan yang didapatkan. Tapi kan benar Om, ada stress release, tapi kan ada stresnya juga nih gara-gara koi. Tadi Om Oki bilang nggak usah dibahas, tapi saya sedikit ngorek aja nih dari Bang Erik. Pernah nggak stres gara-gara koi, Bang? Pernah dan sering ya, pasti. Jangan Iya. jujur-jujur. Jangan jujur-jujur. Jangan jujur-jujur. Paling Ada kata-kata seringnya itu loh. ya pada saat sakit pasti ya, sakit ikannya sakit. Terus kalau ketika nanti ujungnya mati, itu malah lebih ringan ya. Tapi ketika dia Cacat. sakit terus tahu-tahu hidupnya jadi cacat gitu, aduh. Iya, itu emang Sayang ya, kadang-kadang kita kasihan. sayang banget. Yang paling sering abang ngalamin stres gara-gara koi itu apa? Sakit. Iya, sakit ya. Bukan nggak laku. Itu sakit. Ini katanya jangan jujur-jujur. Zoom lagi. Katanya jangan terlalu jujur-jujur. Gitu. Bukan nggak laku kan? Iya. Tapi kayaknya ada yang lebih stres lagi dari itu deh. Apa itu Om? Apa itu? Di komplain customer. Oh iya. Kalau itu saya Pasti, katakan. iya. Saya setuju katakan saya itu. Om, ikannya kenapa nggak juara? Aduh, ini berat jawabnya susah. Iya. Jawabnya agak susah. Agak susah. Iya nggak susah. Enggak Bang, bercanda tadi ya. Iya, Itu iya. bagian Tapi- bercanda. Bagian bercanda. Serius, sekarang serius. Saya serius banget loh. Sorry loh, saya serius banget loh. Apa hal yang paling sering bikin stres dari koi buat abang sebagai breeder? Itu tadi kalau ikannya sakit tadi kan Oke. pasti. Terus ketika kita sudah nge-breed jumlah banyak, misalnya parent ada tiga pasang gitu kan, yang jadi cuma satu, tapi itu juga nggak banyak. Nah itu juga bikin Stres. pusing. Karena kita udah mikir ini 6 bulan ke depan dari mana pendapatannya Ya. gitu ya Bang. Oke, saya kembali ke Pak Toto. Pak Toto pernah nggak koi itu jahat bikin Pak Toto stres? Ya, stres ada dua, Pak. Apa Yang tuh? pertama karena sakit, yang kedua karena dipanen orang, Pak. Gimana orang gimana ceritanya Pak? Kok dipanen orang Pak gimana ceritanya? Jadi pernah Heeh. Pak Kepala Sekolah ini kan Heeh. nawarin cobalah membesarkan gitu. Ya. Salah satunya dari hasil breeding beliau, Heeh. saya ambil dan breeding saya sendiri dan tempat yang lain. Oke. 4 kolam, Empat kolam. kita sewa 4 kolam.
Itu kolam semen, kolam tanah, Pak? Kolam tanah. Kolam sawah ya? Kolam sawah. Oke, di Di sekitar di daerah Cangkringan sana, Pak. Jogja. 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 Oke, Pak. Oke. Terus Jadi sudah berjalan gitu kan. Di 45-60 hari masih kita dapat panennya kan. Kita ambil panen. yang bagus, ambil yang jelek kita buang. Ya. Begitu sudah 4 bulan, 5 bulan menjelang mau panen terakhir, H-2 itu kita datang, begitu kita datang, alhamdulillah ikannya sudah dia panen orang duluan. Berarti ikan saya bagus kan. Ikannya Pak Kepala Sekolah itu bagus itu Sampai ambil orang lain tuh, Pak. Pak, itu memang itu benar-benar berapa bulan itu dulu, Pak? sekitar Semenjak masuk. 5 bulan, Pak. 5 bulan kita Pelihara. pelihara gitu kan, sudah ya 45 hari kita sortir, Iya. 2 bulan lagi kita sortir ya. Kan stres apa sih itu pengorbanan Iya. kita 5 bulan ngurusin, katanya diambil orang ya, Pak. Iya, dipanen orang. Berarti cuma 2 itu, Pak, sakit sama itu Sakit sama itu aja, Pak. yang pernah bikin stres. Yang bikin stres. Tapi itu. dari stresnya dibandingkan dengan stres rilisnya lebih banyak stres rilisnya. Iya, Iya. betul Sepakat. kan. Kalau yang Benar itu ya? mah anggaplah belum rezeki gitu, Pak. Ah, Tapi yang iya. itu tadi yang disampaikan, kalau kita pas malam kita bisa menghibur diri, bisa ngeliatin ikan dan berkumpul dengan keluarga, sama-sama ngasih makan ikan sambil bercanda. Nah, itulah Itu sesuatu yang bener-bener Nggak bisa dapet ya dimanapun nggak ya, Pak. susah kita. Hal manapun belum Iya. tentu bisa menggantikan hal itu Betul. ya. Jadi memang kebersamaan menikmati koi bersama keluarga itu memang hal yang sangat mahal bisa dibilang, Pak ya. Betul, Karena memang di betul. tengah kesibukan kita sehari-hari, tingkat stres di kantor yang tinggi, sampai di rumah bareng-bareng sama keluarga, nikmatin ikan, ketawa-ketawa itu seru ya, Pak. Seru banget. Seru banget, itu seru banget. Pak, saya ke Om Oki lagi. Om Oki, saya nanya ke Om Oki ini agak berbeda dari yang lain, karena Om Oki kan udah lama banget keeping ikan. Om Oki, hal apa sih Om Oki yang paling bikin Om Oki itu suka sama koi? Ya ini jawabnya rada susah ya. Gimana, Om? Ini pertanyaannya kalau susah jawabnya itu sama persis sama kayak ditanya istri kita, dulu kamu suka sama aku karena apa? Sama ya. Coba kalau ditanya sama istri kita jawabnya apa coba? Bingung, Serba kagok. salah itu udah. Itu pasti sama jawabannya. Bingung udah. Bingung ya? Connect aja. Connect ya? Ya connect aja, suka aja gitu loh. Kalau saya jawab nih misalkan saya suka ketika dia berenang, perasaan nggak gitu suka juga bentuknya lucu, kayaknya nggak juga, Nggak juga. gitu kan. Tapi memang ada kontak Warna-warna. batin lah Iya, berarti ya. itu udah masalah hati aja kan. Kalau Ah. kita ditanya saya suka atau saya suka ketoprak, Iya, benar. udah nggak bisa Udah nggak bisa dijawab ya? Itu udah hati lah, udah hati yang main ya. Dan sebetulnya kalau tadi konteksnya koi stress release, kalau saya ngelihatnya malah udah naik lagi tuh Apa levelnya kita ya mungkin Ah. ya, saya nggak tahu Ah. sependapat atau enggak. Kita ngumpul gini aja udah stress release loh. Iya. Iya. Sesama penggemar koi ya. Kita nggak lihat Benar. koi nih sekarang nih. Tapi kita ngomongin koi saja, Iya. itu udah stress release. Iya. Itu tandanya ya hati kita tuh connect. Satu ya, kita bahasannya satu. Bahasa satu. Iya. Jadi stress release itu bukan cuma bukan sama kita dengan ikannya, kita dengan keluarga, tapi dengan komunitasnya Iya. seperti ini aja udah stress Udah, release benar. banget. Sepakat, Om. Itu sebabnya saya sering nongkrong di Solaris kan. Sepakat, Om. Itu saya sepakat banget. Emang bukan hanya cuma ikannya aja ya. Kita Iya. ngumpul-ngumpul gini ketawa-ketawa. Itu berbagi informasi juga tuh stress release. Tapi kalau Pak Kepala Sekolah coba kita tanya. Pak Kepala Sekolah, Ya, kenapa sih jatuh hati sama koi? iya. Sama, Aduh, jangan, nggak boleh jawaban sama. sama. Bener. Apa? Ya, nggak melulu kita ngelihat ikan, kemudian lepas gitu. Kita ngobrol begini juga. Stress release. Iya. Benar. Ngumpul begini ya, Heeh. ketawa-ketawa nih lah, ada jauh-jauh dari Jogja datang ke Iya Bogor. Tuh, Beliau ini jauh-jauh loh dari Jogja datang, sengaja ya. sengaja Heeh. mau ngapain? Mau lihat ikan. Kan mau lepas stres katanya ya. Di sana juga ada ikan, cuman beda. Oh, iya. Karena betul. Jadi dari Jogja datang jauh-jauh ke sini ditanya mau ngapain, mau lihat ikan. Jujur itu jawaban jujur banget. Emang bener. Tadi mungkin mention bahwa memang ngobrol sesama penghobi, kita diskusi ataupun kita ceng-cengan, ketawa-ketawa, ngobrol masalah ikan koi itu juga merupakan satu stress release ya yang kita dapatkan dari komunitas-komunitas koi. Oke, Bang, saya nanya ke Bang Erik. Ya. Ini masalah agak sedikit teknis.
Kan sekarang itu banyak orang-orang baru mau mulai mengenal koi, mencintai koi. Bang Erik, ada ini nggak? Ada apa? Wejangan sedikit nggak buat teman-teman yang baru-baru mencintai koi ini, supaya mereka tuh lebih bisa merasakan bagaimana mencintai koi itu, Bang? Oh jangan. Ayo. Ya intinya gini kan, kan seneng dulu ya bener. Ya. Gimana cara mencintai koi ya punya kolam dulu, ya kan gitu kan ya. Terus kolamnya yang kalau saya boleh usul, kolamnya yang harus proper bener. Oke. Ya, kolam harus bener. benar-benar bagus, filter mumpuni. Oke. Jadi dia mau pakai pakan apapun dalam jumlah seberapapun masih kuat filternya. Oke. Nah, kolam dulu nomor 1. Oke, pertama Ya. kolam ya, Bang? Ya. Oke. Kalau ikan banyak pasti. Oke. Nah, nanti sembari jalan pasti kan akan tahu mana yang baik, mana yang paling baik ikannya. Nah, dibuktiin nanti di Waktu arena yang show menjawab. pasti ya. Ya. Nah, itu. Waktu yang menjawab. Waktu yang menjawab. Itu Kolam sih. dulu nomor 1. Kolam dulu ya. Kalau untuk proses ikannya waktu menjawab dan nikmati aja edukasinya Ya. itu. Ya. Betul. Om Oki, saya nanya ke Om Oki. Om Oki kan mungkin udah lama dengar ikut koi show dan berbarengan. Apakah koi show itu salah satu bagian kita stress release, Bang? Iya sih. Kalau saya bilang iya ya. Dan nggak harus ibaratnya kita turun banyak ikan gitu ya. Enggak ya, tapi kalau saya pribadi mungkin beda-beda orangnya. Kalau saya itu ikut koi show, bagian dari stress release-nya itu ya selain lihat banyak ikan di sana, lalu yang kedua ngumpul-ngumpul tentunya sesama hobis, lalu yang ketiga itu ajang pembuktian kepuasan diri. Oke. Kalau kita ya, yang tadi Om Erik mungkin di awal bilang ya keeping bawa ke kontes show dapat juara itu kan benar-benar sebuah rewarding yang nggak terbayarkan dengan apapun itu nggak ada harganya. Itu nggak ada harganya Nggak ada gitu harganya, loh. ya. Apalagi dulu gitu ya Pak, ibaratnya kan Om Henry, kita semua di sini pasti pernah ngalamin tuh keeping dibawa Ya. hoki dapat, wah itu mah rasanya nggak Itu puas banget ya. Itu stres sebulan stres itu lah, hilang. gitu. Iya. Stres urusan Iya. kantor itu hilang semua. Hilang itu. gitu. Tapi cuma 2 jam paling. Kalau ini 7 langkah, ini 2 jam. 7 langkah. Berarti memang bener ya. Nggak selamanya koi show itu bikin stres. Mungkin ada beberapa orang yang stres gara-gara nggak menang atau apa. Iya. Tapi the point adalah, poin utamanya adalah bahwa koi show itu juga sangat bermanfaat untuk kita bisa stress release. Jadi pada saat kita menang, nah saya nanya ke Pak Toto nih, Pak Toto pada saat pertama kali dikasih informasi oleh Bang Erik ikan Pak Toto menang, reaksi Pak Toto gimana Pak Toto? Speechless, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah tidak percaya. Oke, Tidak percaya karena kepala sekolah kan suka bercanda suka kadang-kadang. bercanda. Iya, emang dia suka bercanda. Maksud sih iya gitu kan. Ah. Jadi sempet di grup itu saya ikut-ikutan ngasih ucapan selamat gitu. Terus Ucapan selamat buat diri sendiri. enggak ke yang lain. Oh, ke yang lain. Saya enggak begitu Nggak lihat kan. merhatiin lah ya. Tiba-tiba beliau cek Japri loh. Om Toto kan menang, mosok sih dah ini gitu ya. Karena belum ngasih ucapan enggak ke saya ke sih. grup ya. Ke yang lain kan, di grup kan yang lain berarti kan saya nggak ada kan ya, saya ikut ngucapin aja kan, karena kan kita tahu diri karena masih pemula kan gitu kan. Loh, saya aja kalau disuruh nunjuk ikan koi aja apa ini kan apa nggak ngerti juga gitu kan. Oh, iya. Ini susui, ini kohaku, sowa, bedanya sowa dengan kohaku aja masih bingung kadang-kadang ya kan. Kalau yang ada siro kemudian ada merah-merahnya ini masuknya apa gitu kan, nah, masih bingung juga gitu. Tapi kan. sudah diarahkan sama Pak Kepala Sekolah. Sudah, sekarang sudah sedikit-sedikit hafal ya gitu kan. Jadi kata Pak Kepala Sekolah udah kasih nama aja nih Rino, ini Erik, ini Toto, nah gitu aja lebih gampang katanya gitu. Jadi nggak perlu salah aja. Detail-detail ya Pak. Tapi pada saat Bapak dapat informasi Bapak menang itu ada perasaan puas nggak? Ada. Jadi kalau kebetulan saya orang Jawa Pak, walaupun dipanggilnya beli Toto gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan ada 5 perkara, laki-laki itu dianggap sempurnanya laki-laki itu kan ada 5 perkara, ya kan gitu kan. Nah, ini menarik. Iya kan. Satu itu harta, pekerjaan ya. Kemudian kedua itu kukilo, kendaraan. Oh. Kukilo itu sebenarnya arti harafiahnya kuda, tapi itu sebenarnya kendaraan. Oke. Kemudian yang ketiga yang kedua tadi turonggo itu kuda, itu berarti kendaraan. Yang ketiga
Itu kukilo, Pak. Kukilo ya, Pak. Kukilo itu hobi, Pak. Ya. Hobi, Oke. ya kan? Kemudian yang keempat itu harta, yang terakhir wanita. Wanita. Nah, ini semua harus ada nih. Nah, ini kenapa kita ada lihat seorang yang sudah kaya tiba-tiba dia pengen jadi pejabat publik, misalnya jadi bupati atau jadi anggota dewan, padahal kalau gajinya lebih kecil daripada kalau dia misalnya jadi pengusaha solaris inilah ya. Misalnya jadi dealer ikan itu duitnya lebih banyak nih. Tapi kalau ada tiba-tiba jadi anggota dewan pengen juga pasti. Karena apa? Kekuasaan itu tadi. Jadi tahta tadi, Pak. Tahta itu. Nah, jadi Nafsunya laki-laki. tidak semua orang itu punya tahta karena tahta itu adalah punyaan keturunan raja. Nah, di sini kita kembali ke masalah ini, makanya kenapa orang itu terutama laki-laki suka memiliki hobi yang ada lombanya. Begitu dia juara berarti saya punya tahta. Ini loh juara. Orang akan menghormati saya tanpa syarat. Wah, ini Pak Toto ini ikannya juara. Selamat Pak, cuman tanpa syarat dia langsung ngasih ucapan ke saya walaupun kenal atau enggak gitu kan. Nah, itu ya menurut saya itu ya. Itu pentingnya kalau kita juara ya kadang-kadang. Makanya mungkin nggak tahu ya, mungkin saya lihat tuh ada beberapa yang bahkan mohon maaf beberapa kelintir orang sampai mau untuk melakukan sesuatu tindakan yang membuat supaya ikannya itu juara. Nah, itu ada yang sampai ke sana. Saking dia ngejar tahtanya tahta itu. Itu tadi, Pak. Jadi tapi saya nggak menuduh, cuma saya pernah dengar ada yang seperti itu. Tapi artinya itulah pentingnya kita sebagai seorang penghobi itu memaksimalkan hobi kita. Kalau prinsip saya jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau kita hobi ya benar-benar tadi kolamnya harus prefer, kemudian cara kasih makannya harus benar, berapa kali kita ngasih makan, kemudian vitaminnya apa dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang termasuk yang pemilihan jenis ikan, karena kan itu penting, Pak Kepala Sekolah itu sering cerewet tuh, beliau itu cerewet loh, mohon maaf loh, tapi cerewet tapi baik. Tapi bagus Pak. Bagus, jadi ini kolam Bapak ini kan gitu kan, ini tertutup, jadi nggak cocok kalau ikannya ini kan gitu. Kalau yang terbuka harus ikannya ini, nah itu banyak banget ya. Jadi akhirnya kita ya milih-milih aja. Tapi Bapak beruntung Pak Kepala Sekolah mau ngajarin. Saya nggak pernah diajarin Pak. Saya nggak pernah diajarin sama kepala sekolah yang di sana. Tak ancam dia bahasanya, Pak. Bapak ancam. Kalau nggak ngajarin saya nggak mau ngasih virus burung lagi. Burung lagi bahaya. Negosiasinya berat ini. Tapi itu kembali ke pertanyaan Om Henry tadi tuh di awal tuh. Kalau tips buat pemula apa yang harus dilakukan selain suka, sebetulnya yang paling krusial buat saya ya, karena pengalaman pribadi saya dari suka yang nomor 2 cari guru yang benar. Ya. Karena kalau nggak punya guru yang benar, kecebur dulu. Iya, habis. Karena saya bertahun-tahun kan kecebur dulu, baru ketemu gurunya. Jadi dalam konteks ini ya tipsnya cari guru yang benar. Jadi kalau ada pemula yang baru suka, ya inilah saya rekomendasi 2 guru kan nanti. Solaris, Koi Raya. Kepala sekolah tadi. Saya tetap pasti oke lah guru BP nggak apa-apa. Kalau guru BP itu manggilin cewek-cewek yang cantik. Ini bahaya ini konten kalau ditonton. Tapi mohon sudah dulu, saya mau ngutip satu perkataan Pak Toto tadi. Iya, keren. Jadi karena selama ini saya cuma tahu itu Pak Toto harta, tahta dan wanita. Iya. Jadi memang ternyata ada filosofi Jawa yang menambahkan 2 lagi itu. Memang bagi kita sebagai seorang laki-laki itu pembuktian ya Pak Toto ya. Pembuktian bahwa kita itu berhasil. Nah mungkin memang koi show itu memang jadi salah satunya ajang buat pembuktian kita berhasil kita memelihara koi, berhasil kita memilih ikan yang bagus, dan berhasil kita bisa memenangkan koi show yang ada di Indonesia. Oke, lanjutnya saya mau ini karena kita sudah dikasih sign waktu karena memang sudah ada pembatasan waktu sekarang. Saya mau ke ujung dulu, Bang Erik, coba diberikan closing statement. Penutup, pesan dan saran kepada para pemirsa di Solaris Koi Media tentang bagaimana sih koi itu pentingnya bisa membuat kita stress release. Apa ya? Melihara koi jangan stres. Itu aja. Itu aja. Oke, simpel dan padat ya. Sebenarnya simpel. Ini kepala sekolah begini, guru-gurunya yang stres. Kepala sekolahnya seenaknya aja, guru-gurunya yang stres ini kalau kepala sekolah begini nih. Oke, Pak Toto, mohon berikan wejangan kepada para pemirsa yang di rumah yang mungkin baru belajar koi, bahwa koi ini memang benar-benar bisa bikin kita menghilangkan stres kita. Ya.
Kalau kita memiliki suatu hobi, jangan tanggung-tanggung, jangan takut gagal, coba dan itu tadi bergaul dengan orang yang benar, kemudian itu tadi memiliki keluarga yang benar. Jadi kita harus ikut klub atau ikut komunitas yang koi yang benar gitu Pak. Ya, karena memang sekarang juga banyak yang nggak benar Pak. Ya, sehingga kalau kita ketemu itu kan kita akan diajari tadi kayak cara memelihara kolam yang benar, melihara air yang benar, kemudian cara milih ikan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Om Oki, mohon ditambahkan. Udah diborong semua Pak Toto. Saya skip dulu lah ya, kita hapus dulu. Ya, poinnya ya cintai Ditambahkan ikan aja, kita, satu, jangan memaksakan kemampuan, ya cintai apa yang kita punya terlebih dahulu, itu satu. Yang terakhir ya itu cari guru yang benar. Guru itu dalam artian bukan 1-2 orang ya, tapi bisa dalam konteks komunitas. Ya, komunitas referensi ya. Oke, itu satu sebagai closing statement dari saya yang saya ambil dari para narasumber adalah carilah guru yang benar. Bagi teman-teman para pemula, para yang baru mulai mencintai koi, carilah guru-guru ataupun ya bisa melalui komunitas, carilah orang-orang yang benar. Karena memang bukan menjustifikasi ya, tapi banyak informasi-informasi salah yang beredar di sosial media saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat para narasumber yang udah mampir jauh-jauh dari Jogja. Terima kasih banyak. Terima kasih Om Oki, Thank you. Pak Toto, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya masing-masing. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.